kalau misalnya ada orang yang bisa memutarkan video itu kembali, mungkin Elia bisa memutarkan itu kembali karena saya tidak pernah Ada mengatakan live YouTube-nya demikian. kan itu Bang, ada rekamannya. Ada. Saya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus karena Yesus yang bilang Yesus. begitu. Lalu perkataan itu dikatakan saya sesat. Katanya saya saksi Yehova karena saya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Enggak, saya secara pribadi pun menentang orang yang mengatakan Bang Edis itu saksi Yehova. Karena Bang Edis masih mendeklar bahwa Yesus adalah Tuhan. Selama Bang Edis masih mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu bukan saksi Yehova. Cuma yang jadi masalah di kita ini adalah ketika Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa, ini kesempatan Bang Edis untuk klarifikasi kepada kita atas argumen itu yang Oke, tadi coba malam. di mana Ketika Bang Edis di mana saya mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa di surga. lah kan Bang Edis katakan Tapi walaupun tidak setara gini. dengan Bapa. Oh iya, oke. Apakah Oke. Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya? Betul. Apakah itu membuktikan bahwa itu setara? Ya, makanya yang mau kita tanyakan Bang Edis, kan di dalam pelajaran teologi kan, atau dalam pendapat bapak-bapak gereja lah, para muridnya Rasul. Di dalam Allah itu, memang di dalam Ibrani 2 ya, ayat 9 dikatakan, ketika dia menjadi manusia, dia dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yang artinya Bang Edis, Yesus ini memang dibuat lebih rendah dalam inkarnasinya. Tetapi sebelum dia berinkarnasi, dia tidak pernah lebih rendah daripada Bapa. Nah sekarang yang kita mau tanya ke Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa ini ketika inkarnasi atau hati-hati itu tuh. Yesus lebih rendah daripada Bapa itu ketika dia berinkarnasi atau sebelum dia datang ke dunia berinkarnasi. Nah itu yang mau kita tahu. Jadi Bang Edis mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa atau Bapa lebih besar daripada aku. Itu Bang Edis maksudkan ketika berinkarnasi atau sebelum, atau itu juga berlaku ketika Yesus belum berinkarnasi. Oke, pada waktu itu pembicaraan belum tahap ke sana memang. Tetapi kalau saya itu dia Bang Edis yang mau kita tanya. Tetapi kalau saya ditanya mengenai hal tersebut, tentu saja ketika kita berbicara tentang Yesus, maka kita berbicara tentang firman yang datang menjadi manusia. Pasti itu kita berbicara tentang pasca inkarnasi. Berarti Yesus ini, Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa itu ketika inkarnasinya. Karena kita tidak mengenal Yesus karena tidak ada nama Yesus sebelum inkarnasi. Karena nama itu ada setelah inkarnasi. Oke, saya terima. Oke. Nah, sebelum Yesus ini menjadi manusia, firman Allah sebelum dia menjadi manusia sesuai Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah firman itu lebih rendah daripada Bapa? Tidak ada pernyataan firman itu lebih rendah daripada Bapa. Kita bukan membahas firman, kita membahas mengenai Yesus, Tuhan kita. Oke, berarti Bang Edis mengatakan bahwa Yesus yang lebih rendah daripada Bapa ini ketika inkarnasinya, bukan ketika dia sebagai firman Allah di hakikat Allah Sang Bapa. Ya tentu dong. Oke, kalau itu bagus, kita bagus. Kalau begitu saya setuju. Lalu yang kedua Bang Edis, tadi malam itu kan RK itu membawa arah pembicaraan ini kepada Tritunggal. Iya, tapi bahwa Yesus, Bang RK mengatakan tentang definisi Allah. Jadi ketika RK itu mengatakan bahwa hati-hati tuh. Ketika RK mengatakan bahwa Yesus itu juga disebut Tuhan oleh Sang Bapa dan Yesus itu juga disebut Allah oleh Sang Bapa. Menurut Bang RK, apakah pengakuan Yesus adalah Tuhan dan apakah Bapa ketika menyebut Yesus Tuhan dan Allah itu adalah sama dengan Yesus mengatakan, sama posisinya dengan Yesus mengatakan Bapa adalah Allah dan Tuhannya? Kalau di dalam Injil nih, sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di surga memanggil Yesus Tuhan.
Tapi kalau Allah ada. Oke. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 dan ayat 10 Bang Edis, Bapa menyebut Yesus itu sebagai Allah. Tentang anak, ya Allah. Tentang anak tahtamu, ya Allah. Lalu ayat ke-10, sang Bapa ini juga menyebut Yesus Tuhan. Tapi begini, ketika kita mengatakan Yesus Di ayat ke-10, Bapa, coba sebentar, iya, ayat 10. saya konfirmasi dulu sebentar ya. Coba baca dulu. Ibrani 1 ayat yang ke-10. Oke. Dari ayat 8, 9. Ini Ibrani, buka Alkitab aja. Ibrani Alkitab 1 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal yang 1. Pasal yang berapa? Pasal 1, Bang. Ibrani 1. Udah nggak? Ibrani 1 pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat 8 sampai 10 ya. Ayat 8 sampai 10 saya bacakan ya. 1 8 sampai 10. Sorry Ya. teman-temannya agak lemot ya, sabar. Oke. Coba Bang Edis baca deh pelan-pelan. 8 sampai 10. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Oke? Oke, lalu ayat 10, Bang. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Yes, berarti sang Bapa ini menyebut Yesus juga sebagai Tuhan, Bukan, toh? di sini bukan sang Bapa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan pada mulanya ya Tuhan. Nah, itu kan tentang anak. Bapa berkata. Oke, baik ya, saya mulai dari sini ya. Engkau mencintai keadilan dan mencintai kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Ya. Yang berbicara di sini siapa? Ini adalah Bapa. Sebab itu Allahmu. Karena memang bagi Yesus sang Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Betul. Karena bagi Yesus Bapa itu adalah Allah. Makanya dia mengatakan Allahku, Allahmu, Bapaku, dan Bapamu. Itu benar. Jadi Bapa itu mengkonfirmasi kebenaran bahwa Yesus menyebut dia sebagai Allah. Gitu. Oke. Itu benar. Jadi ketika di situ, sebenarnya itu sudah saya bahas dengan RK semalam ya. Sebenarnya ketika di situ Bapa di surga mengatakan tahtamu ya Allah, Allah di situ definisinya itu maksudnya sebagai hakim atau sebagai pemerintah yang memegang kendali, memegang sebuah kekuasaan. Ini dia Bang Edis. Ketika dia disebut sebagai Allah, Allah itu Bang Edis pahami sebagai hakikat atau sebagai apa? Jadi ketika dia disebut Bapa itu adalah Allah. Nah, ini memang kita harus kembali kepada iman gereja Bang Edis. Di dalam pengakuan iman. Jadi gini, yang saya sayangkan itu yang harus ketika Bang Edis mengatakan kita tidak boleh dengan dogma yang ruwet, lalu kemudian kita harus mengedepankan Injil yang sederhana. Saya tidak bilang kita tidak boleh. Saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan ketika kita memberitakan dogma yang ruwet, yang terjadi di belakang itu malah menjadi dalam pengalaman saya ya, malah menyulitkan begitu. Iya. Nah, tapi sebelum ke situ dulu nih, sebelum kita ke situ, saya akan mengutipkan misalnya di dalam Mazmur pasal yang keberapa kemarin ya, kalau teman-teman ingat pasal 86 ya. Bentar ya, saya baca. Sidang ilahi. Ya, misalnya nih. Ya. Mazmur pasal yang ke-86. Ya. Betul nggak teman-teman 86? Ya, sidang ilahi itu Mazmur 80-an kalau enggak salah. Oke. 86. Sidang ilahi itu Mazmur berapa sih? 86 apa 84? 8 berapa? 82. Coba 82 ya. 82. Oke. Baik.
Dikatakan Ya. dikatakan di sini ya. Mazmur Asaf, Allah berdiri di sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi engkau menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bedalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi, kamu sekalian. Jadi di sini Allah sendiri berfirman, kamu di sini banyak orang nih. Banyak, bukan satu. Wah. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, berarti kalau kita menggunakan metode yang sama nih, ketika ketika Bapa di surga menyapa sesuatu sebagai Allah, berarti Bapa di surga ini menuhankan dia gitu. Oke. Jadi gini Bang, aduh pas ini. Bentar. Ini jam gue pegang. Nah, masalahnya begini Bang Edis, ketika dikatakan para malaikat itu oke, di hadapan para Allah sidang ilahi seperti pemahaman orang-orang Jus, gak apa-apa, kita menerima itu. Cuma begini, apakah Bang Edis tidak melihat eksklusivitas itu keunikan Sang Bapa menyebut Yesus sebagai Allah, karena Sang Bapa mengatakan kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Apakah kepada para malaikat ia menyebutkan bahwa malaikat punya tahta? Jadi bukan, ketika kita bukan bicara masalah tahta dulu. Daud juga punya tahta. Makanya Kalau gini, masalah Daud begini, makanya gini Bang Edi, maksud saya kalau masalah definisi tahta Allah, bukan tahta yang kita bahas. Daud juga punya tahta. iya, tetapi begini. Raja-raja juga punya tahta. Coba Yang bukan saya Ibrani yang menjadi tolak ukur begini. Ketika Bapa di sorga menyapa sesuatu itu sebagai Allah, maksudnya dia itu memerintah. Seseorang Allah itu maksudnya pemerintah, hakim juga bisa. Artinya orang yang memegang satu pemerintahan atau satu kendali. Berarti posisi Yesus sebagai Allah itu sama dengan malaikat sebagai Allah juga. Kita tidak bicara itu. Kita berbicara mengenai apakah Allah Bapa di surga menghambakan diri, kan itu kemarin. Kita Betul tidak nggak? masalah menghambakan diri, tapi Kan mengenai masalahnya mentuhankan adalah, kemarin, menuhankan. ya definisi Tuhan itu artinya apa? Kurios Adonai itu artinya apa? Nah, di sini makanya permasalahannya itu memang nggak nonton dari Coba awal. kita mau Oke, dengar baik. Kita mau Makanya ini dengar temanya. Bang Edis, Oke. kata Tuhan itu artinya apa? Oke, baik. Jadi memang kembali lagi ke sini, kan sudah saya bilang penyakitnya itu memang di sini. Karena orang nggak tahu saya lagi ngomong apa pada waktu itu. Oke, gini El, Oke. biar jelas ya. Begini. Jadi saya itu sering mengatakan kepada lawan-lawan debat saya yang orang-orang Islam bahwa mereka itu menuhankan Muhammad. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Menuhankan itu apa sih memang? Contoh misalnya gini. Saya menuhankan Yesus. Maksud dari menuhankan itu apa? Perbuatan apa itu menuhankan itu? Menuhankan itu mengakui dia sebagai penguasa. Karena Hanya arti mengakui kata saja? kurios, ya arti kata kurios itu kan penguasa. Oke. Iya, Menuhankan itu apakah hanya mengakui saja tapi nggak melakukan? Iya, dia dalam pengakuan itu yang melakukan apa yang dia anggap layak sehingga disebut sebagai Tuhan. Dia menuhankan. Atau gini saja dah, saya bantu. Gini. Karena banyak orang Islam dan juga orang Kristen yang nggak paham menuhankan itu apa. Gini. Menuhankan adalah suatu perbuatan menjadikan sosok tersebut sebagai sesuatu yang ditaati, dipatuhi, menyerahkan diri sepenuh, menghambakan diri kepadanya, mengikuti apapun yang dia perintahkan. Kira-kira satu juga. Mengikuti apapun yang dia perintahkan gitu. Ya, oke. Oke. Betul. Oke, jika begini. Jika saya ketemu dengan Udin, Oke. saya ini membuat diri saya patuh, takluk, tunduk kepada si Udin ini. Sehingga apapun kata Udin, saya kerjakan. Udin bilang gini, kau makan itu, kotoran hewan itu. Saya makan.
lompat kau ke jurang, laksanakan. Kau terbakar dirimu ke api itu, saya laksanakan. Ketika saya menaklukkan diri saya kepada si Udin ini, mengikuti apapun kemauan dia, itu perbuatan menuhankan nggak? Berarti Pak Edis menerjemahkan menuhankan itu adalah mengikuti perintahnya, apa yang dia mau. Berarti menaklukkan diri atas perintahnya, begitu? Iya, menaklukkan diri secara total terhadap sesuatu tersebut sehingga mengikuti apapun kemauannya. Itu yang saya maksud menuhankan di situ. Dan lawan-lawan mengikuti debat apapun yang dia mau. Oke. Dan lawan-lawan debat saya itu ketika saya bilang, kamu berbuat gitu nggak sama Muhammad? Berani nggak kamu lawan Muhammad? Kalau Muhammad suruh kamu belok kiri, kamu berani belok kanan nggak? Dia nggak mau. Maka saya bilang sama dia, berarti kamu itu menuhankan Muhammad. Dan dia bilang, betul, saya menuhankan Muhammad. Lalu dia tanya balik sama saya. Kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di sorga. Karena dia menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya secara total kepada Bapa di surga. Saya bilang iya. Makanya kesimpulannya pada waktu itu, Yesus punya Tuhan atas dasar konteks percakapan kami pada waktu itu. Karena Yesus menuhankan Bapa di surga. Lalu statement saya yang sepotong ini, seperti biasa, seperti yang dulu-dulu, diambil oleh orang kemudian dikomentari bahwa statement itu statement yang sesat katanya. Nah, sekarang saya tanya dulu, karena Elia Miron pun sudah mengiyakan, apakah Elia Miron setuju dengan definisi yang demikian bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Iya, betul, itu betul. Nah, tetapi kalau sedikit lagi. Yang menjadi masalah pada waktu itu, waktu saya diskusi sama RK, dibilang begini, Bapa di sorga juga menuhankan Yesus. Saya bilang enggak ada Bapa di sorga menuhankan Yesus. Tidak pernah. Ini dia masalahnya, Bang. Silakan. Coba jelaskan kepada saya bahwa Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus. Coba. Saya mengikuti definisi Bang Edis. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa arti kata Tuhan itu adalah yang kepadanya kita mengikuti perintahnya, apa yang dia mau, dengan demikian dia menaklukkan diri. Nah, ketika Yesus berinkarnasi, memang dia dibuat lebih rendah daripada Bapa. Lalu kemudian di dalam ketaatannya sebagai seorang hamba dalam misi penebusan, dalam melakukan karya ilahi, ya dia memang tunduk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat yang keempat. Betul, dia tunduk kepada hukum Taurat. Tetapi kalau Bang Edis dengan begitu, dengan definisi bahwa Tuhan menuhankan itu adalah kita mengikuti kemauan yang kita tuhankan, maka Bapa juga pasti menyebut Yesus adalah Tuhan dalam konteks bukan menyebut. Begini, Bang Elia, begini El. Menaklukkan diri kan? Oke. Apakah ada konteks di dalam Bible bahwa Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus? Oke. Ketika Yesus mengatakan, meminta kepada Bapanya, ketika dia mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu diri sendiri. Menurut Bang Edis, Yesus sedang meminta Bapanya mengikuti kemauan Yesus nggak? Betul. Nah, berarti kalau mengikuti Bang Edis itu, Bapa itu mengakui Yesus Tuhan nggak? Bukan mengakui Tuhan, menuhankan. Bukan mengakui Tuhan loh, menuhankan. Ya, karena kan definisi Bang Edis menuhankan itu adalah mengikuti apa yang dia mau, menaklukkan diri. Oke. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, Bapa di surga selalu mengikutinya? Iya. Oke. Ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga? Apa yang dia minta? Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Betul. Oke. Berarti Bapa di surga mengikuti kehendak Yesus atau Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Bapa di surga? Ya, Tuhan Yesus dalam sebagai hamba dia mengikuti kehendak Bapa. Tapi apakah dengan demikian Yesus punya kehendak untuk tidak mengikuti kehendak Bapa? Soalnya Bang Edis, Yesus mau mati itu bukan hanya kehendak Bapa. Yohanes 10 ayat 17 Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Bukan, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Karena ini masalah kehendak. Maksud saya begini. Kita sudah sepakat bahwasanya kalau kita baca Bible, Yesus, Tuhan kita, menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Mengikuti atau taat tunduk penuh. Mengikuti apapun yang Bapa mau. Betul?
Ya, Yesus ya sebagai Sekarang hamba, sebaliknya betul. nih, sebaliknya. Adakah kita baca di dalam Injil bahwa Bapa di sorga mengikuti segala kemauan Tuhan Yesus? Ya, iya gimana dia tidak mengikuti firman-Nya sendiri, Bang Edis? Ya pasti dia harus mengikuti. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kumiliki adalah milik Bapakku dan apa milik Bapakku adalah milikku. Oke, Karena nggak berarti mungkin dia berarti bertentangan di sini dengan perbedaan kita, Bapaknya. El. Oke, berarti perbedaan kita di sini, El. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di sorga menaklukkan diri kepada anak. Yang saya dapati anak yang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Iya, Buktinya di saya mana? setuju. Saya setuju. Gini loh Bang Edis, saya nggak membantah ketika Bang Edis mengatakan Yesus menaklukkan diri kepada Bapa. Itu betul. Karena dalam misi inkarnasi, Yesus memang harus menjadi sama dengan kita, mengambil bagian seperti kita yang hina ini. Bukan berarti Yesus hina ya, tapi dia dibuat seperti kita agar dengan jalan demikian kita beroleh keselamatan. Saya setuju itu. Tetapi kemudian eh, pernyataan Bang Edis yang mengatakan bahwa Bapa tidak menuhankan Yesus dengan definisi Bang Edis tadi, itu rentan disalahpahami oleh orang-orang bahwa di dalam Allah Tritunggal itu ada hierarki. Padahal sederhananya, mungkin nggak di dalam Allah itu ada monarki. Masa firman Allah lebih rendah daripada Saya Bapa tidak pernah itu? mengatakan begitu. Nampaknya ada strawman argumen ini. Kadang-kadang Bukan, maksudnya gini, ini adalah kadang-kadang orang menyerang saya, bukan menyerang statement yang saya ucapkan, tapi statement hayalan yang dia bayangkan sendiri. Begini. enggak, maksudnya itu konsekuensi Tapi ini logis dari fokus apa saya yang ke Mbak sini. Edi sampaikan. Fokus saya ke sini, El. Apakah kamu setuju bahwa Bapa di sorga menaklukkan dirinya kepada Yesus? Ya, ya ketika dia menjadi manusia ya dia tidak melakukan itu. Tapi ketika dia dalam keilahiannya dia nggak ada yang menaklukkan diri, dia setara. Bukan sama. itu loh pertanyaan saya, El. Pertanyaan saya begini. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, pernah nggak Bapa di sorga itu menaklukkan diri kepada Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus? Menaklukkan diri dalam artian dia mengikuti kemauan Yesus, iya dia mengikuti kemauan Yesus. Berarti Karena definisi Bang Edis tadi adalah menaklukkan itu adalah mengikuti apa yang dia mau. Ya, apa yang Yesus minta itu diberikan oleh Bapaknya, betul. Apa yang salah dengan itu? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi Iya, kehendakmu. tapi kehendak Yesus itu apa? Kata-kata itu menjadi kunci bahwasanya Tuhan Yesuslah yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Kalau Bang Edis mengatakan kehendak seolah-olah dengan ayat itu Yesus punya kehendak yang berbeda. Kehendak Yesus dalam Yohanes 10 ayat 17 apa? Kan dia mau mati. Melakukan apa yang Bapa mau. Kehendakku adalah melakukan Ia yang mengutus aku. Pokoknya intinya begini Bang Edis. Kita bersama-sama percaya bahwa ketika Yesus datang menjadi manusia, dia memang merendahkan diri kepada Bapaknya. Tentunya kita tidak berbicara mengenai Tuhan Yesus sebelum datang sebagai manusia. Karena masalah dari awalnya ini yang membuat saya dan teman-teman yang lain juga tidak sepakat dengan pandangan Bang Edis itu adalah masalah subordinasi yang ada di dalam diri Allah ini. Karena kemarin yang kita soroti itu adalah ketika RK membawa relasi Allah Tritunggal di dalam hakikatnya sebagai Allah. Nah, Bang Edis mengatakan, "Iya, saya mengakui ada subordinasi." Nah, itu yang membuat kita itu tidak sepakat bahwa di dalam diri Allah Tritunggal itu nggak ada lebih rendah dari kecil. Itu nggak ada. Nah, kemudian narasi-narasi Oke, saya mau anu dulu nih. Karena begini, ini kembali lagi ke metode Injil sederhana dan Injil plus dogma ya. Karena di sini Elia ingin menambahkan Injil yang sederhana itu dengan Injil yang ada dogma-dogmanya. Begini, saya mau tanya dulu nih, El. Sebenarnya saya itu ketika saya memberitakan sesuatu, saya sangat jarang sekali. Coba teman-teman bisa nggak teman-teman mengkutip satu video saya ketika saya berdiskusi dengan orang Muslim, saya bawa-bawa Tritunggal.
Hampir saya tidak pernah membahas-bahas Tritunggal ketika saya Karena diskusi Bang dengan orang Edis, Muslim. kalau Bang Edis mau bahas Yesus ya harus bahas Tritunggal dong. Karena kan Oke, Yesus itu harus adalah bahas firman Tritunggal. dari Allah itu. Baik. Harus dong. Oke, kalau bahas Yesus harus bahas Tritunggal. Kalau saya Ya, iya, katakan kita kalau nggak bisa lepas dari situ. Baik. Karena itu dasar iman kita, pengakuan iman. baik. Saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Orang yang pertama merumuskan atau menggagas Tritunggal itu siapa? Bapak gereja di abad pertama Theophilus itu sudah mengatakan Tritunggal, Triados, Hagia Triados. Lalu kemudian di abad ketiga ada Tertullianus, lalu Oke. kemudian berikutnya banyak deh di pengakuan iman Nikea, Tritunggal juga sudah dinyatakan dalam pengakuan iman. Jadi Tritunggal itu iman gereja. Oke. Ah. Kita contohlah salah satu bapak gereja yang mencetuskan ide Tritunggal itu namanya Tertullian. Sebelum Tertullian itu yang paling awal aja Bang, Theophilus. Itu aja yang paling awal. Oke, Theophilus, tetapi kan tidak di ini ya, tidak berkembang begitu ya. Bukan tidak berkembang, ya ide dari hayat nafas Tritunggal itu sudah direfleksikan oleh para bapak gereja ini. Oke, baik. Tuh. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Tertullianus, betul? Lalu ada Tertullianus dan lain sebagainya. Oke.